Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Apriliani dengan NIM 2305138030 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan larangan Islam dalam transaksi. Latar belakang, pengertian muamalah atau transaksi. Muamalah adalah istilah lain dari transaksi dalam sistem perekonomian Islam. Pengertian muamalah sendiri merupakan kegiatan tukar-menukar yang memberikan manfaat tertentu atas barang atau sesuatu yang ditukarkan. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan urusan lainnya. Ada 3 pembahasan yang kami ambil pada larangan Islam dalam transaksi. Pertama, konsep maisir. Kedua, konsep gharar. Ketiga, konsep riba. Selanjutnya, konsep maisir dan contoh praktiknya. Maisir yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah lain, maisir dapat diartikan juga sebagai perjudian atau taruhan. Contohnya, berjudi, membeli lotre atau undian, melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian, berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online, menawarkan atau menerima taruhan dalam suatu pertandingan olahraga atau acara lainnya. Konsep gharar dan contoh prakteknya. Gharar adalah jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang tersebut. Dalam istilah lain, gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Macam-macam gharar dan contohnya. 1. Ma'dum, membeli barang yang belum ada. Contohnya, wol yang masih di kulit hewan. Kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Contohnya, menjual tanah namun tidak mengetahui ukuran tanah tersebut. Tiga, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya, menjual motor yang dia curi. Keempat, jual beli tanpa kejelasan harga. Contohnya, penjual menawarkan barang dengan harga kontan 500.000 dan 1 juta ketika mengangsurnya tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Konsep riba dan contoh prakteknya. Riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Jenis-jenis riba dan contohnya. 1. Riba fadl merupakan jenis transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis tanpa persamaan timbangan atau sukatan. Contohnya, beli beras 1 kilo dengan harga 13.000, tetapi beras tersebut nilai takarannya yang diberikan tidak sampai atau tidak memenuhi syarat. 2. Riba nasi'ah, tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Contohnya, meminjamkan orang uang 100.000 tetapi dengan syarat mengembalikan uang tersebut sebesar 200.000, maka 100.000 dari hasil untung pengembalian tadi tersebut dihitung riba. Selanjutnya, transaksi Islam. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal di antara seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zolim, aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau perjudian. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.